Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami masih membahas seputar tentang lobster air tawar. Untuk kali ini kami akan membahas yaitu mengenai cara memilih indukan lobster air tawar yang baik. Tentunya ketika kita mau membudidaya lobster air tawar, kita harus mempunyai indukan, dan kita harus memilih indukan itu indukan yang baik, yang mana nanti ketika kita budidaya lobster itu sesuai dengan keinginan kita, bisa beranak pinak dan juga bisa berkembang biak. Itu sebelum kami lanjut pada video kali ini, bagi kawan-kawan yang baru gabung, kami mohon untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kalau teman-teman suka, silahkan ditekan tombol like-nya. Dan apabila video ini kiranya dirasa itu bermanfaat, silahkan dibagikan ya di media sosial kawan-kawan semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah berkenan mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kemudahan segala urusan kita, dan tentunya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Jadi sesuai pengalaman yang saya alami ketika saya dulu pada waktu mau membudidaya awal-awal itu di tahun 2019 ya. Dulu itu saya memilih indukan ada 4 poin penting yang harus kita ketahui, lebih-lebih bagi para pemula yang baru mau memulai. Ini harus tahu, harus memilih indukan yang benar, jangan sampai salah. Kalau salah ya nanti kita akan kecewa di belakang pasti. Oke, jangan sampai skip ya supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang pertama, kondisi fisik dari lobster harus sehat. Ciri-ciri makhluk hidup atau lobster, fokusnya ke lobster sehat itu bagaimana? Ketika dipegang ya, lobster itu nyapit, lobster itu memberontak. Nah, itu ciri fisik kalau lobster sehat. Nah, ingat-ingat ya, kalau dipegang sudah lemas, dipegang nggak mau nyapit, nah itu berarti nggak sehat, berarti lobsternya sakit. Nah, itu jangan kita beli. Nah, itu ya. Yang kedua, kondisi fisiknya tidak ada yang cacat. Nah, kita kalau membeli hewan yang akan kita pelihara jangan yang cacat. Ketika kita mau berkorban, kita mau berikhlas juga begitu kan, tidak boleh membeli yang cacat. Kalau kita mau memelihara, tujuannya kan supaya nanti beranak pinak, berkembang biak, akhirnya bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi kondisi fisik tidak ada yang cacat. Cacat itu seperti apa? Bisa juga kakinya itu kok tinggal 6 padahal kan 8. Kakinya kan harusnya 8, loh kok tinggal 6, berarti kan hilang 2 itu. Nah, itu jangan kita beli. Kemudian capitnya kok hanya 1 atau bahkan capitnya kok nggak ada, jangan kita beli, harus yang komplit. Ya memang ada yang membenarkan nggak apa-apa kaki ataupun capitnya hilang nggak apa-apa, nanti kan molting, pasti akan diganti dengan yang baru kan, seperti itu, bertumbuh dengan yang baru. Ya enggak apa-apa sih, kita kan mau menjual dan kita kan mau membeli, ya kita harus memilih yang baik, jangan yang jelek. Kalau kita membeli indukan yang baik, kondisi fisiknya sehat, berarti lobster tersebut benar-benar dirawat dengan baik. Nah, kalau kita mau memilih
ternyata kok cacat. Nah, mungkin itu perawatannya juga kurang baik, pada berantem mungkin, kekurangan shelter lah, atau mungkin yang kecil dicampur dengan yang besar lah. Nah, itu yang menyebabkan lobster itu cacat seperti itu ya. Yang ketiga, ukuran indukan harus sama. Ketika kita membeli ukuran 5 inci ya harus semuanya 5 inci ya, nggak boleh 5 dicampur 5 inci 4 inci 6 inci ya, nanti yang kecil itu kalah, berantem nanti. Nah, kita inginnya kan membeli indukan kemudian cepat bertelur, kemudian turun gendong. Nah, kita harapkan bisa menjual bibit kan seperti itu. Nah, kalau ukurannya nggak sama nanti yang kecil-kecil itu kalah, berantem nanti ya. Tuh, ukurannya harus sama. Yang keempat, jumlah indukan di dalam kolam pamijahan. Nah, kalau kita mau membeli indukan kita harus sesuaikan jumlahnya ya. Seperti apa pengalaman saya sendiri ini, kalau untuk kolam pemijahan 1 meter persegi pejantannya biasanya saya itu 4 ya, dan betinanya 6, jadi total itu 10 ekor. Kenapa kok seperti itu? Lobster pejantan itu biasanya di pojok-pojok 4. Nah, akhirnya kan 4 penjuru kolam itu sudah dikuasai oleh pejantan. Akhirnya apa ya, nanti para betina itu menghampiri pejantan di pojok-pojok memilih ada 4. Nah, kalau jumlah pejantannya ada 6 kemudian betinanya 4, nah ini kebalik ini ya, malah banyak jantannya. Ini pasti setiap harinya itu bertarung melulu ini pasti. Nah, itu kita hindari. Kalau bisa 4 pejantannya, 6 betinanya, supaya apa ya, nggak ada istilahnya, nggak kekurangan pejantan juga nggak kelebihan pejantan. Kalau kekurangan pejantan ya pasti nggak akan bertelur, nggak akan kawin. Misalkan jantannya 1 betinanya 6 ya nggak bakalan bertelur nanti. Perempuan atau lobster betina dominannya kan memilih pejantan yang tangguh, yang ganteng. Kita usahakan ya lebih dari 1 ya, 4 kemudian betinanya 6 itu kita sesuaikan. Nah, kalau kolamnya itu untuk 2 set ya berarti 2 meter persegi, berarti ya itu pejantannya berarti 4 kali 2 8, kemudian betinanya 6 kali 2 12, seperti itu terus ya. Jangan sampai malah lebih banyak pejantannya daripada betinanya, seperti itu. Oke, jadi ada 4 ya. Yang pertama, lobster harus sehat, kemudian yang kedua kondisi fisik tidak boleh ada yang cacat, kemudian ukurannya harus sama, yang terakhir jumlah indukan harus ideal, harus sesuai ya, supaya sesuai kebutuhan. Jadi lobster yang kita beli bisa berkembang, bisa beranak pinak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ketika ada kesalahan ataupun pertanyaan, silakan di kolom komentar ya, jangan masukkan. Ya saja, saya kira cukup. Sampai ketemu di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.